ya, boleh angkat tangannya. Sukacita ya semuanya ya. Saya juga melihat wajah-wajah baru di sini. Sebelum saya menyapa, saya mau bilang dulu, good morning, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Tadi pagi ada satu kejadian di rumah ya, saya lagi bangunin anak saya. Biasa lagi bangunin anak saya tuh saya suka bangunnya, good morning my boy gitu ya. Saya selalu bangunin seperti itu. Terus saya suka cium-cium gitu ya, biarpun sedikit bau jigong gitu ya. Biasanya bau keringet gitu ya, kalau laki-laki, anak laki-laki kan beda ya. Tapi saya ciumin, terus kadang saya suka nyanyi gitu ya. Good morning my boy, how are you gitu ya. Kadang-kadang saya suka nyanyi. Terus udah gitu, tahu nggak? Ini biasanya udah berjalan bertahun-tahun saya seperti itu ya. Tapi baru tadi pagi dia ngomong gini sama saya. Mam, katanya, saya tuh suka banget kalau mami, I tuh happy, dia ngomong dengan bahasa dia ya, saya bahasa dia aja. I tuh happy, mami tiap pagi good morning, terus you kiss me, katanya gitu ya. Terus terus saya juga sebagai seorang mami ya tentunya juga merasa jadi mami yang bisa ngebahagiain anak saya gitu ya. Tapi cuman anak saya ngomong gitu, saya langsung kayak disentil gitu ya. Tuhan Yesus juga happy kalau tiap pagi kita bangun pagi langsung ingetnya sama dia ya. Saya biasa kalau bangun selalu thank you Jesus. Tapi itu nggak tahu latah karena setiap pagi gitu ya. Saya cuma thank you Jesus. Terus udah gitu apalagi kalau bangunnya pas-pasan gitu, alarmnya di snooze-nya berapa kali ya. Wah udah langsung kalang kabut gitu ya. Langsung ke dapur beresin botol minum, bikin kopi segala macam gitu ya. Jadi udah lupa lagi tuh gitu ya. Udah cuman thank you Jesus udah gitu. Tapi tadi pagi saya disentil gitu ya. Tuhan Yesus juga happy, suka banget kalau tiap pagi kita boleh ada waktu kita bilang good morning Tuhan Yesus, good morning Roh Kudus, ya selamat pagi Bapak gitu ya, terima kasih. Ya pokoknya kita pagi-pagi ya apa sih yang udah kita dapat sampai detik ini pun itu kalau nggak karena penyertaan kasih karunia Tuhan ya kita nggak ada di sini hari ini. Dan saya happy banget. Boleh dong angkat tangan dulu buat ladies yang hari ini pertama kali datang ke Ladies Community, ada? Boleh angkat tangannya. Wow, banyak juga ya. Welcome, selamat datang. Ya, kita sama-sama mau mengajak lagi nanti next time ladies biar kita sama-sama bertumbuh ya di sini, kita sama-sama belajar. Karena benar-benar kasih Tuhan tuh sangat dalam gitu ya. Sangat dalam untuk diselami gitu ya. Nggak bisa cukup untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Ya sangat dalam sekali gitu ya. Apalagi kita punya pengalaman, nanti saya rindu teman-teman juga di sini ladies punya pengalaman pribadi yang indah masing-masing dan bersama Tuhan ya. Nanti kali-kali juga boleh sharing di depan gitu ya. Kalau ada langsung bisa ngomong ke salah satu dari kita, saya mau sharing, saya mau berbagi ya, luar biasa banget. Nah ini speaker kita belum datang hari ini ya, nggak apa-apa ya. Saya undang dong untuk semua ladies Bangkit Berdiri nih, kayaknya pada tegang. Atau saya yang tegang nih, saya juga nggak tahu. Oke. Nah sekarang semuanya balik kanan. Ya kanan. Oke. Nah sekarang lencang tangannya. Pernah di sekolah ya, maju-maju, yang di tengah-tengah maju. Pegangan, dua-duanya pegangin dua-duanya. Nah, ayo yang di belakang maju-maju. Ya, belum disuruh udah mulai duluan ya. Luar biasa. Biar enggak pegel-pegel gitu ya. Seharian ngurus anak, ngurus suami, kayaknya pada merengkel semua ya. Oke, luar biasa. Tepuk. Iya, mantap, luar biasa. Ini memang keahlian ibu-ibu ya, udah biasa mijetin suami ya. Ya, nah sekarang ada yang ngomong gantian, iya balik lagi dong. Enak aja yang dipijet, gak mau mijet ya. Ayo gantian dipijet. Nggak ada? Ya boleh, ayo sambil pijat. Oke, luar biasa. Ya, memang ladies harus melayani dimanapun, kapanpun ya. Ya, silakan duduk kembali. Udah lumayan enak ya. Udah nggak tegang lagi ya. Ya, ini salah satu bentuk pelayanan kecil banget ya. Saya tiap hari juga
hampir tiap hari suami saya tuh senangnya dipijat. Ya dikit-dikit minta pijat, dikit-dikit minta pijat ya. Asal cuma dipegang gini-gini aja gitu ya, pusingnya langsung hilang kayaknya. Oke, selamat datang buat yang baru datang juga. Oke, sekarang sebelum mulai, pastikan lagi kiri kanannya semua udah saling kenal ya. Udah tahu ya, udah tahu ya. Mulai aja gitu, Yuk kita mau masuk pujian penyembahan. Saya serahkan langsung pada worship leader. Selamat pagi semua. Pagi, oke. Pagi ini sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dan saya mengundang semua ladies di sini, kita mau bangkit berdiri, kita mau hormati hadirat Tuhan. Yes. Thank you Tuhan, pagi ini Tuhan bersyukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini, kami percaya Tuhan bahwa semua Tuhan yang rancangkan. Tidak ada yang kebetulan buat kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran yang baik, yang manis, yang mulia Tuhan. Kami mau perkatakan semua hal-hal baik, kami mau bersyukur Tuhan pagi ini Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Yesus namamu indah Tuhan. You are beautiful Savior God. Kami mau buka hati kami Tuhan, mau menyembah-Mu Tuhan. Pikirkan satu hal saja, fokus sama Tuhan saja. Kita alihkan semua fokusnya sama Tuhan hari ini. Kita mau hormati Dia, kita mau hormati hadirat-Nya. Yes. Kita mau siapkan hati kita menyembah-Nya. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creations bow to worship you. Come on, ladies. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, come on. Ladies, katakan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All the heavens shout your
nyanyikan dari hatimu. I will sing forever. Jesus, I love you. Come on, ladies. Jesus, I love you. I will sing forever, Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you. Jesus, I love you forever and ever. Jesus, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Yes, Jesus. Kami rindu Tuhan ada di hadirat-Mu. Kami gak mau pikirin apa-apa saat ini Tuhan. Kami mau fokus sama Tuhan. Satu-satunya Tuhan di hidup kami. Satu-satunya yang bisa kami andalkan. Kau selalu ada di setiap musim Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Yes. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your
buka hati kami Bapa. Biar kau bicara pada kami secara pribadi Bapa. Biar setiap firman yang disampaikan hari ini Tuhan, kami percaya bahwa itu sesuai dengan yang Tuhan mau katakan kepada kami secara pribadi. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami gak bisa Tuhan jalan sendiri. Kami gak bisa apa-apa Tuhan. Thank you Tuhan. Kami kadang ngerasa Tuhan gak ada, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu ada di setiap musim Tuhan. Kami bawa hati kami saat ini Bapa. Kami mau serahkan, lembutkan hati kami Tuhan, biar setiap hal yang disampaikan, yang Tuhan mau sampaikan, kami boleh mengerti Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kebenaran itu datang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu satu-satunya Tuhan Yesus yang kami percaya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk ladies semuanya. Beri tepuk tangan lagi dong buat Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi namanya. Ya, excited ladies? Excited ya, luar biasa ya. Ya, hari ini kita kedatangan speaker hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah tentunya ladies nantikan ya untuk bertemu beliau hari ini. Saya akan mengenalkan, kita kalau tahu mungkin nggak tahu ya, zaman saya dulu kayaknya taunya sebagai presenter olahraga. Ya, presenter sepak bola kalau nggak salah gitu ya, atau yang lainnya. Dan sudah memenangkan banyak award ya, memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Dan hari ini hadir di sini bersama kita ya, tapi beliau sekarang memberikan hatinya dan waktunya untuk Tuhan sebagai penata layan dan penggiat sosial rohani, dan Tuhan pakai luar biasa. Saya undang maju ke depan, welcome Miss Tamara Geraldine. Yuk beri tepuk tangannya, luar biasa. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan hari ini. Satu hari lagi Engkau bangunkan kami menjadi Bapa yang begitu setia Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam sejenak. Kami mau pindahkan semua gunung-gunung persoalan kami ya Tuhan. Kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan berbicara dengan pengetahuan dan juga pesan yang hanya dari Engkau saja Tuhan. Dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Roh Kudus mengambil alih, ini ibadah-Mu. Dan kami bawa semua perkara kami hari ini hanya kepada Allah yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang diberkati, dilawat oleh Tuhan. Wah, ini belum sampai jam makan siang ya, tapi sudah dilawat. Jadi Tuhan itu kemurahannya luar biasa ya. Ibu-ibu, saudara-saudariku terkasih, iya betul, kalau ada yang masih kenalin saya itu pasti sudah datang dari generasi kolonial. Ya kan, milenial gak ada yang kenalin saya, tapi gak apa-apa. Kolonial itu tuh saya selalu ganti, kolonial itu adalah generasi vintage tapi limited edition. Ya kan ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Hanya generasi kita loh yang melihat banyak perpindahan loh, dari yang tadinya kita manual nyari-nyari buku di perpustakaan, tiba-tiba sekarang browsing-browsing, Google. Ya kan ya, hanya di generasi kita juga kita melihat ada perpindahan juga dari kaset tiba-tiba ya. Dulu kan kaset pitanya kita pertahankan ya. Kalau udah kusut ya, tetap kita usahain ya, kita rapi-rapiin, kita lurus-lurusin, pijit-pijit gitu ya, sampai akhirnya CD, dari CD terus udah gitu DVD, terus sekarang gak pakai apa-apa coba. Kita itu mengalami begitu banyak hal, jadi generasi kita ini sebenarnya mengucap syukur kita melihat dan mendengar lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya ya. Tapi
saya berpikirnya gini, kalau kita melihat dan mendengar lebih banyak daripada generasi sebelumnya, berarti generasi kita, saya dan juga ibu-ibu itu punya legacy tanggung jawab yang sedikit lebih banyak daripada generasi yang dulu. Nah itu adalah risiko domino efek yang mengikutinya sebagai generasi pilihan Tuhan yang berada di tengah-tengah. Saya dan juga ibu-ibu itu adalah perempuan-perempuan yang hari ini tanggung jawabnya itu luar biasa Bu. Jadi kalau tadi dilihat ya, ada sebegitu banyak deretan gelar di belakang saya itu bukan buat flexing ibu-ibu. Itu ada urusannya juga dengan pekerjaan saya dan juga isi firman yang hari ini ya. Coba kalau boleh kita balik lagi ke slide yang tadi gitu ya. Ada, udah ada STH, ESOS, MTH, CBC gitu ya. Kenapa sih perlu ditaruh gitu. Sebagai orang yang kita kenalan dulu ya, biar kenal terus sayang. Kalau enggak ntar khotbahnya tidur loh. Dulu saya waktu sekolah soalnya guru-guru, dosen-dosen saya waktu saya masuk teologi, dosen-dosen tuh ngomongnya gini, ibu tuh warna khotbahnya tuh pengajaran. Saya seneng banget ya, kan saya males banget sekolah. Dulu saya males banget sekolah. Saya dibilang anak setan dunia akhirat sama kepala sekolah, wali kelas. Ya, saking saya nggak peduli sama sekolah. Jadi dibilang itu, ibu pengajaran. Wah keren amat, belajar aja saya males. Tiba-tiba saya punya jenis khotbah pengajaran. Saya udah seneng ya. Tiba-tiba kata dosennya bilang gini, dan Bu jenis khotbah macam itulah yang bikin jemaat tidur. Untung saya nggak imanin lagi coba itu. Jadi hari ini kenapa ya, saya mau kasih tahu sebagai orang yang dulu itu betul-betul saya nggak peduli sama sekolah gitu ya. Terus hari ini saya itu salah satu bagian dari kesaksian saya gitu. Dimana ketika Tuhan mulai tarik saya, terus udah gitu saya tahu saya adalah bagian dari amanat agung ya, memuridkan. Memuridkan itu bahasa praktisnya mengajak orang jatuh cinta sama Tuhan. Itu tuh bahasa praktis sehari-hari. Jadi kenapa semua orang disuruh pergi, jadikan semua murid, itu kita semua, saya dan juga ibu, itu disuruh pergi memuridkan. Bikin orang jatuh cinta sama Tuhan. Gitu. Saya waktu pas diproses sama Tuhan 13 tahun yang lalu ditarik paksa ya. Terus wah saya juga mau jadi bagian amanat agung. Saya akan memuridkan kata Tuhan. Kayak rame aja kau mau memuridkan. Kau aja gak punya mental murid. Gak punya karakter murid. Jadi saya memasukkan diri saya ke sekolah waktu itu. Nah saudara ini yang terjadi ketika saya memasukkan diri saya ya, memaksakan diri saya untuk dimuridkan pada waktu itu ya, untuk menjadikan saya punya karakter murid, ini yang terjadi dalam 13 tahun saudara. Ya, jadi saya nggak bisa tuh besok dibilangin nama orang-orang, kalau artis tuh mantan artis tuh apes, bener. Saya bisa ngelukis, nggak pernah dibilang pelukis, dibilang artis yang melukis. Saya bisa nulis, nggak pernah dibilang penulis. Saya juga nggak pernah tuh masuk ke jajaran orang-orang. Walaupun dibilang tulisan saya bagus, tapi saya nggak pernah masuk gitu bersanding sama seniman-seniman penulis itu. Kenapa? Karena saya cuma artis yang menulis, katanya gitu. Saya bisa bikin patung, saya nggak pernah dibilang perupa. Saya artis yang mematung. Jadi kalau kayak gini, Tuhan mau lindungin saya, ini Tuhan lindungin saya dengan gini. Saya bukan artis yang ngerjain pekerjaan sosial. Saya dimuridin sama Tuhan, masuk ke sana saya sarjana sosial. Saya adalah orang penggiat sosial yang bersertifikat. Saya tahu permasalahan sosial. Saya bukan artis yang bertobat. Saya masuk sekolah teologi, kalau saya khotbah ada landasan teologisnya, tuh anak sekolah. Gitu. Dan saya juga kalau di belakang tuh CBC tuh Certified Behavior Consultant. Jadi kalau ada ibu-ibu atau siapapun yang datang konseling ke saya, percayalah saya bukan halu-haluan gitu ya ngasih jalan. Saya bersertifikat. Saya punya sertifikasi bahwa saya ngerti perilaku orang. Gitu ya saudara-saudara, itu cara Tuhan melindungi saya. Dan saya bayar harganya dengan sekolah. Ditanya senang? Enggak, sampai sekarang saya masih nangis-nangis. Ini ada suami saya ya, Paul Tuana Kota. Kalau saya ngerjain makalah, muka saya benar-benar, bibir saya bisa sampai late. Saya nangis-nangis saudara. Tapi kemarin saya MTH, saya lulus cum laude. Dengan prestasi nomor 2 terbaik dari wisudawan terbaik. Tahu selisihnya berapa saudara? Agak nyesek sih. 0,01. Dia 3,94, saya 3,93. Tapi di situ Tuhan udah kasih tahu, coba bayangin. Yang wisudawan terbaik, dia adalah kepala departemen pengajaran di gerejanya. Sementara runner up-nya Keong Mas pemalas.
Tapi itu kemuliaannya. Jadi Tuhan itu saya mau sampaikan di sini ketika kita masuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena itulah tema khotbah hari ini, Tuhan melakukan perkara luar biasa yang kita sendiri gak bisa ngerti. Kok bisa ya? Saya sampai hari ini tuh masih mikir kok bisa ya saya lulus kuliah aja itu gak masuk di otak saya. Dengan tapak perjalanan saya. Apalagi sampai S2, apalagi peringkat kedua. Nah ini kenapa dibilangkan ya perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya akan kombinasikan dengan kesaksian ya. Jadi khotbah itu kan harus lebih dulu mengubah si pengkhotbah. Kalau enggak dia enggak kemana-mana gitu ya. Jadi perjalanan bersama dengan Tuhan. Nanti kasih tahu aja kalau waktunya sudah habis ya. Karena saya tuh katanya kayak Rasul Paulus kalau khotbah lama. Mendingan WhatsApp. Telat pulangnya semua. Iya Paulus saking dia khotbah lama ada yang mati. Jatuh. Kan angin spoi-spoi gitu jatuh. Gitu. Makanya saya kalau dipanggil khotbah saya tanya bangunannya udah jadi belum? Gitu ya puji Tuhan ini kan semuanya. Tapi AC-nya nih lumayan nyaman nih. Gitu ya itu juga. Jadi saya kan juga kayak Paulus ya. Paulus kan mantan penjahat saya juga kan. Jadi saya boleh panggil saya Paulina. Saudara tahu gak waktu pas saya dikasih tema ini ya berjalan bersama Tuhan ya. Berarti hidup itu adalah perjalanan. Ya katanya perjalanan bukan pelarian ibu-ibu. Gak usah lari-lari. Hidup itu adalah perjalanan. Jadi kalau misalnya kita lihat ya hidup adalah perjalanan. Perjalanan itu kan berarti kita bisa tentukan speednya. Ya kan ya. Mau kita lari, mau kita jalan cepat atau kita lambat atau kita mampir kiri kanan gitu. Itu tuh kita sendiri yang tentuin. Terus kita kadang-kadang lihat gini, kenapa tuh orang bisa jalan lebih cepat? Kenapa yang di sini mandek-mandek gitu ya? Kenapa yang di sini bahkan tidak bisa? Kadang-kadang dia nggak bisa berdiri sama sekali di perjalanannya. Gitu. Itu ketika kita memutuskan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada satu yang harus kita ketahui dulu. Perjalanan kita itu ditentukan dengan apa yang kita ketahui tentang perjalanan itu sendiri, saudara. Waktu seberapa banyak di sini yang percaya dengan pengajaran Tuhan Yesus? Semua kan? Iya, berarti kita adalah orang-orang percaya. Nah saudara tahu gak ya, undangan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada pengajarannya adalah apa saudara-saudara? Pemuritan. Jadi waktu saudara bilang saudara percaya pada Yesus, sudah Tuhan Yesus itu langsung kasih undangan. Undangannya itu apa? Pemuritan. Nah pemuritan itu apa sih saudara? Pemuritan itu bukan program. Pemuritan itu adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Coba kalau misalnya ketika Tuhan Yesus bangkit, orang-orang percaya dengan dia. Itu kan banyak arak-arakan ya yang ngikutin Tuhan kemana aja gitu. Banyak follower gitu. Jadi memang undangan itu dikasih sama Tuhan Yesus. Nah inilah pemuritan, berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Tuhan ini bukan program, pemuritan itu bukan program. Pemuritan itu adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini kan saudara gak lihat. Ada buku, ada kertas, enggak. Tapi ketika berjalan, orang-orang yang ngikutin Tuhan Yesus itu pasti mau lihat ketika ada batu di situ Tuhan Yesus ngapain. Ketika ada sungai di situ Tuhan Yesus ngapain? Mereka ngelihat. Nah itulah kita juga. Ketika kita bilang bahwa kita percaya dengan pengajaran Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemuritannya Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika ada misalnya gunung-gunung persoalan, kita tiba-tiba dapat ujian, kita lihat Tuhan Yesus ngapain. Dan yang namanya murid saudara selalu kan kayak gitu ya. Harus ada ujian dong, ya kan? Iya, habis itu kalau kita dulu ke sekolah ada tulisannya apa? Harap tenang ada ujian. Ya kan? Dulu kayaknya semua tenang banget. Coba saya mau tanya di sini. Ada yang waktu kuliah dikasih tugas susah sama dosen habis ngerjain marah-marah? Bilang dosen yang bener aja dong. Atau misalnya kan saya udah belajar halaman sekian kok gak keluar? Ada yang komplain? Ada? Gak ada. Giliran Tuhan yang kasih ujian ngak ngek ngok semua kenceng banget. Kok gini Tuhan, kok gitu Tuhan gitu. Padahal ya itu tuh tadi. Ujian itu adalah salah satu media rohani yang menjadikan saudara dan saya itu tajam. Gitu. Nah hanya dosen yang iseng, yang ngulang pertanyaan yang sama kepada seseorang. Jadi kalau hari ini
Ya, saya dan saudara tuh masih kayak gini, kenapa ya ini begini terus, kok gue apes banget ya ditipu lagi, ditipu lagi. Itu berarti saudara dan saya mengosongkan jawaban. Dan percayalah ujian itu akan terus diulang. Jangan kabur-kaburan. Saya orang yang dulu suka ngosongin jawaban, di sekolah apalagi. Kalau misalnya ada ujian, ada apa, saya udah kesusahan, saya cabut. Kalau dosennya bisa disogok, puji Tuhan. Kalau enggak ya udah cari sekolah lain. Saya nggak mau pusing. Saya nggak mau pusing. Tapi kenapa? Diulang lagi, diulang lagi. Saudara akan menemukan ujian yang sama ketika kita nggak facing the problem. Bersama dengan Tuhan, ikut cara Tuhan, ikut solusinya Tuhan. Ya kalau hari ini masih kenapa ya ditipu lagi. Nah saudara tanya sama Tuhan. Itu adalah ujian yang berulang. Ya, jadi saudara dan saya itu sekarang hari ini tuh sebenarnya masuk dalam pemuridan. Apa sih yang bikin kok dia bisa jalan? Semua perjalanan. Hidup ini perjalanan. Buat saya perjalanan, buat ibu-ibu, bapak semua perjalanan. Gak apa-apa saya harus sebutkan bapak. Walaupun jumlah mereka minim sekali. Kasihan. Tapi saya harus sebutkan. Lumayan lah nih, ada 5. Jadi hidup itu buat kita perjalanan semua. Nah perjalanan kenapa? Yang di sini kok bisa jalan lebih cepat. Yang di sini gak bisa. Hidup kalau ini ada dulu perjalanan. Kita udah ngerti dulu perjalanan itu kemana saudara. Saudara gak bisa kalau bisa pasti 2 arah. Nanti saudara gitu jalan dikit belok kiri. Kayaknya mesti U-turn nih. Gitu kan. Yang bisa bikin kita itu benar-benar jalan secara konsisten ketika kita udah tahu at least arahnya kemana. Seandainya hidup ini adalah perjalanan pulang ke rumah Bapa. Saudara harus punya tema. Perjalanan pulang ke rumah Bapa. Berarti apa? Ketika saya dan saudara hari ini menjalani hidup kita udah tahu arahnya kemana. Emang saudara bisa ngebut kalau misalnya saudara itu masih nyari-nyari alamat? Coba di sini, kalau kita nganterin undangan pernikahan, saudara nggak bisa ngebut loh. Pasti kan gitu, ini bukan ya, ini kali, ini nomor berapa? Iya kan? Perjalanan hidup juga kayak gitu ketika kita alamatnya belum jelas saudara. Saudara masih cari-cari alamat, yang lebih parah lagi kalau saudara masih belum yakin arahnya. Saudara bisa ngebut, habis itu saudara U-turn. Nah itu kayak saya zaman dulu, tobat kumat. Ya, iblis juga bete sama saya dulu tuh, Bu, beneran. Kayak tobat. Nih anak nih ya, ditinggal dikit tobat. Iblis nggak omnipresence. Kalau iblis itu selalu hadir, dia maha hadir, saya dan juga saudara kesetanan mulu. Iya kan? Dia nggak omnipresence, dia itu cuma datang sekali-sekali, kita aja yang doyan banget ngerawatnya. Apa yang dia tinggalin. Iblis juga dulu bete sama saya saudara. Ini anak nih. Ditinggalin bentar dia tobat. Giliran saya datang lagi dia lebih setan dari setannya. Iya itu saya dulu. Jadi kita gak bisa kalau misalnya kita itu belum jelas arah kita itu kemana. Kita pasti ragu-ragu dalam perjalanan. Nah ketika kita perjalanan kita itu juga kita gak ngerti kemana arahnya. Pasti saudara dan saya itu semua yang ada di jalanan kita comot taruh di ransel kita sebagai buah tangan. Akhirnya berat. Siapa yang di sini bisa jalan dengan konsisten atau bahkan jalan lebih cepat kalau ranselnya berat saudara. Ransel berat itu kayak gini, kalau saya udah tahu nih ya ini perjalanan pulang ke rumah orang tua saya, ke rumah papa saya tahu papa saya itu sukanya durian, papa saya gak suka pepaya. Jadi buat apa saya bawa pepaya walaupun sama-sama buah kelihatannya baik. Nah itulah kita orang-orang, saya terutama dulu yang punya banyak kekhawatiran saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya itu udah misalnya kita bergaul gitu ya. Tuhan itu udah ingatkan gak sejahtera main sama yang ini. Tapi kita gak mau tinggalin. Jangan-jangan ntar dia jadi kapolda lagi gitu. Jadi tetap ditemenin. Padahal udah gak sejahtera. Nah itu bawa pepaya. Akhirnya ranselnya berat saudara. Kalau Tuhan mau proses, mau memuridkan saudara dengan begitu eksklusif. Saya banyak ditinggalin sama teman-teman saya. Pada waktu Tuhan proses saya ya udah. Saya juga gak sadar gitu ya, tiba-tiba saya betul-betul kayak keong mas gitu di lockdown sama Tuhan dari tahun 2010 itu. Teman-teman saya meninggalkan saya, kenapa? Karena mereka udah ngelihat itu Tamara ya malas banget kalau deket-deket sama dia gitu. Sok suci lah katanya gitu, ya kan ya, dikit-dikit Tuhan gitu. Tapi saya bertahan aja, kalau dulu mungkin saya udah langsung saya keluar, saya ajak ngopi. Bukan gitu, gini loh. Saya terangin satu-satu. Waktu saya habis saya gak jadi berdoa, saya gak baca firman, Tuhan gak mau. Jadi apapun yang terjadi di luar waktu itu udah saya jalanin aja. Itu saudara, perjalanan bersama Tuhan. Gak perlu ada kekhawatiran.
ditinggalkan oleh semuanya, nanti Tuhan akan, sekarang semuanya balik lagi. Nanti Tuhan akan tentukan waktu itu. Tapi ketika dia mau memuridkan saya dan juga ibu-ibu, jalani prosesnya dengan luar biasa. Dan hari ini tuh Tuhan berikan jawaban yang penuh kreativitas saudara. Teman-teman saya tuh balik akhirnya ketika melihat oh beneran dia jadi pengkhotbah gitu. Jadi kalau dibilang Tamara dikit-dikit Tuhan, saya bisa balikin sama mereka gitu. Ya habis gimana sih Tuhan juga dikit-dikit gue, lu enggak ya gitu. Gitu saudara, itu kreativitas ilahi, itu Tuhan yang punya gitu. Ya kan ya, jadi jangan ragu-ragu. Saya mesti sampaikan ini, kenapa? Karena kita itu harus yakin gitu. Ketika kita mengambil tema, kita mau berjalan bersama Tuhan, ambil juga, saya juga mau Tuhan, saya dimuridkan. Saya dimuridkan oleh Tuhan, saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya terima undangannya Tuhan. Saya dimuridkan secara intim dan pribadi bersama dengan Tuhan ya. Coba kita lihat slide-nya di sini ya, itu butuh memang kesetiaan. Ini saya ambil dari Titus 2 ayat 11 sampai 14 ya. Coba kita bacakan dulu ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini dahsyat ini. Kalau dulu saya baca gitu ya udah panjang, habis itu saya ngantuk. Kalau sekarang kalau kita go line by line ya, dari kalimat ke kalimat, wah kita itu bisa tersentuh luar biasa. Terharu saudara, betapa repotnya Tuhan. Gitu. Betapa ribetnya Tuhan, hanya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia menyerahkan dirinya, membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Itu saya dan juga saudara. Umatnya sendiri yang rajin berbuat baik. Allah kita itu ya, itu luar biasa repot. Dia yang harusnya kita yang menjadi pemuji dan penyembahnya dia, kitalah pengerjanya. Ini terjadi kebalikannya. Itu yang saudara dan saya miliki. Allah yang menyerahkan dirinya bagi kita, saya dan juga saudara, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhanlah yang membebaskan kita dalam perjalanan dari segala kejahatan. Tugas kita itu adalah hanya peka untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang ngerjain semuanya saudara. Saya sekolah itu bukan saya yang sekolah, saya cuma tinggal ya itu aja menjalani prosesnya. Nangis-nangis sedikit gak apa-apa ya kan ya. Datang makalah puji Tuhan ini selesai, datang lagi 3. Coba bayangin saudara. Tapi tangisan itu gak abadi. Prestasinya itu abadi. Tangisan itu selesai. Tapi prestasinya itu abadi. Dan itu yang mengerjakan Tuhan. Yang itu mengerjakan Tuhan. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu sudah nyata. Kita sudah ditebus dan itu sudah terjadi. It's done saudara. Saudara dan saya hari ini itu sudah menang. Ya, bahkan lebih dari pemenang katanya. Gitu ya. Iya kadang saudara ya. Jadi saya senang nih ceritanya suami saya nih kalau soal lebih dari pemenang. Saudara tahu ya pemenang itu apa ya? Pemenang adalah orang yang dia mengusahakan sesuatu yang terbaik dan dia menjadi yang terbaik akhirnya dia menang. Saudara kalau misalnya berbakat renang gitu, saudara ikut kompetisi renang ya. Habis itu pastiin aja saudara berenang lebih cepat dari yang lain, saudara menang, iya kan? Ada yang berprestasi seperti itu. Nah itu banyak di luar saudara. Tapi saya dan juga saudara itu enggak seperti itu. Ya, ada seorang petinju ya, dia bertinju, dia habisnya dia menangkan pertandingan tinju itu dengan KO. Ya, dia buat KO lawannya. Habis itu dia pulang, dia bawa trofi pasti ya. Dia bawa trofi dan juga dia pasti bawa uang. Menang, ya kan ya saudara ya, dengan segala babak belurnya itu. Begitu dia sampai di rumah, istrinya sambut, istrinya ambil uangnya, taruh pialanya. Yang menang, lebih menang siapa saudara? Istrinya, yang benjol dia, yang benjut dia.
Nah, saudara dan saya itu lebih dari pemenang. Saya dan saudara itu istri. Tuhan Yesus yang benjut-benjut. Tuhan Yesus yang luka. Tuhan Yesus yang penuh dengan lubang dan luka. Siapa yang selamat? Saya dan saudara. Gak ada yang ketawa pasti, saya juga mau nangis. Tuhan Yesus yang berperang, siapa yang menang? Saya dan juga saudara. Itu yang disebut bahwa saya dan juga saudara itu lebih dari pemenang. Kita gak ngusahain apa-apa saudara. Jadi kalau hari ini saudara dan saya diminta oleh Tuhan, tidak boleh berhenti jadi orang yang menganggap dirinya rongsokan. Karena gak seperti itu saudara. Di luar sana pemenang itu banyak. Dunia itu punya banyak pemenang. Tapi saya dan juga saudara itu lebih dari pemenang. Ya, amin saudara, kita beri kemuliaan buat Tuhan dulu, Allah kita itu. Dan Allah itu yang begitu rendah hati membuka hatinya ya buat saya dan juga saudara menguduskan baginya satu umat pilihannya. Itu yang hari ini sedang bekerja bersama dengan saya dan juga ibu-ibu sekalian. Dahsyat, dia ada bersama dengan kita. Ya, aktivasi terus. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tuhan itu hanya begitu gini, kefasikan. Tuhan ingin kita meninggalkan segala jenis kejahatan, saudara. Kalau bisa ditanya segala jenis kejahatan itu apa sih? Ya kan ya, saudara bisa tahu lah ya. Kejahatan itu sekarang itu banyak turunannya, saudara. Kalau misalnya kita dibilang ini, ibu supaya ibu gak sakit, ibu gak boleh minum susu. Karena ibu lagi sakit lambung. Ya kan ya? Terus bilang ini, ibu jangan minum susu. Saudara, kalau kita hanya mikir bahwa susu itu gak ada turunannya, berarti kita juga akan masih bisa kemasukan, kefasikan dan hal-hal yang buruk. Ya kan ya? Saudara gak minum susu, tapi saudara makan keju, minum yogurt, makan es krim. Itu kan ada susunya. Ya kan ya, bilangin kayak gitu juga, beribadah sama Tuhan, ya kan ya, jangan menyembah berhala. Enggak bu, saya enggak bikin patung. Enggak sampai saya bikin patung, maksudnya bikin patung dan menyembah. Enggak, saya enggak berhala, saya enggak mau pindah agama. Tapi saudara, ketika kita enggak ke gereja misalnya, kenapa? Toko harus buka, ini lagi libur panjang, kalau enggak kagak cuan. Itu sudah menduakan Tuhan. Gitu. Jadi itu banyak turunannya. Atau misalnya kayak gini, oh ibu-ibu dulu ya saya kayak gitu, ibu-ibu ngumpul, lucu-lucuan aja, lihat tangan lo dong gitu. Oh tangan lo gini ya, wah ini banyak rezeki, wah hoki nih kalau misalnya kayak gitu. Itu juga lucu-lucuan, itu udah turunannya saudara. Atau dulu teman-teman bisa tiba-tiba gitu, ada yang duduk di sana, kita lucu-lucuan yuk buka tarot. Waduh itu turunannya saudara. Ramalan bintang. Jadi itu banyak turunannya. Yang namanya kefasikan, kejahatan, kekejian buat Tuhan. Itu harus kita uji, kita putar-putar kemana-mana saudara. Enggak, saya enggak pernah berzina. Iya, tapi giliran ada YouTube, ya ada iklan-iklan, kepencet gitu. Porno-porno itu. Nah itu adalah hal-hal yang kita harus uji semuanya saudara. Ya, gak apa-apa. Saya juga dulu kan kayak gitu, sebuah kan gitu. Gak sengaja gitu. Tapi hari-hari ini kita mau perkuat diri kita. Karena apa? Karena itulah didikannya Tuhan. Dia ingin mendidik kita untuk yang pertama adalah meninggalkan kefasikan. Yang kedua keinginan duniawi. Jadi ketika seseorang itu menghentikan kefasikannya, kedagingannya, dia juga harus membuang keinginan. Keinginan itu biasanya ada di sini. Gitu. Jadi saudara, apapun yang kita taruh di sini hari ini itu harus segala sesuatu yang positif. Ya, kenapa? Karena apapun yang ada di sini itulah yang nanti akan jadi tindakan kita. Saudara coba aja pikirin somai. Sampai ntar jam 3. Pasti jam 6 saudara cari somai. Gitu. Somai aja terus di sini. Pasti itu. Jadi apapun yang kita pikirin itu pasti akan jadi tindakan kita. Gitu saudara ya. Itu akan jadi tindakan kita. Ya, kita meninggalkan keinginan. Jadi ini yang pertama meninggalkan kefasikan. Yang kedua meninggalkan keinginan duniawi ya. Dan yang ketiga itu adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Hidup adil dan juga beribadah. Jadi kalau hidup bijaksana itu adalah hidup bijaksana itu kepada semua orang. Itu yang terlihat oleh orang luar. Dari diri kita itu bisa terlihat kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ya, kalau tadi itu adalah tindakan dari kita sendiri ya, tindakan dari kita untuk mematikan kedagingan dan juga keinginan-keinginan duniawi. Nah ini sekarang yang terrefleksi keluar saudara. Dari diri kita itu bisa terrefleksi keluar.
Bagaimana saudara dan saya tuh dilihat hidup bijaksana. Bijak saudara. Jadi kalau misalnya nih yang dulu beli tas misalnya ya satu model 6 warna gitu ya. Mulai kurang-kurangin. Nah saya nggak bilang jangan beli tas. Paling nggak satu gitu ya kan ya. Udah mulai lebih bijak gitu dilihat sama orang. Saya dulu kayak gitu gak ada habisnya. Ya kan ya. Saya dulu kan pengusung pengajaran sekali pakai buang. Maksudnya jangan dipakai lagi, nanti diomongin orang. Dulu kan kayak gitu, dulu padahal belum ada medsos. Akhirnya saya ribet sendiri. Nih saudara pulang saya juga udah lupa saudara pakai tas apa. Kita aja di sini, oh jangan-jangan besok kalau misalnya ketemu dia lagi, oh tadi omongin gitu saudara. Ya jadi kita, padahal enggak. Itu di sini, aduh gitu ya. Kita harus kendalikan pikiran kita itu ya, kita harus kendalikan. Nah itu tuh yang namanya bijaksana. Kita tuh, saya tuh hidup tuh asumsi aja. Gitu. Ntar dia gini lagi, ntar dia gitu. Bahkan saya dulu sampai mikir gini, saya di sini sama anak saya tuh dulu. Dengan gaya hidup holistik itu sekali pakai buang. Besok kita kalau makan, habis makan piringnya buang aja Inang. Gak usah dicuci katanya gitu. Buang, buang gitu. Nah itu saudara, padahal enggak. Waktu kita hidup menjadi bijaksana gitu ya. Kita melihat segala sesuatu, wisdom. Kita melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Dan itu bisa dilihat oleh sekitar kita. Itu terrefleksi keluar. Hidup adil. Hidup adil. Allah juga mau kita untuk hidup itu bisa adil. Adil itu kepada semua orang saudara. Adil. Kenapa? Karena itulah juga konsep keselamatan yang Tuhan ajarkan sama kita. Konsep keselamatannya Tuhan waktu dia pikul salib di Kalvari, emang Tuhan pilih-pilih. Itu kan buat orang percaya dan non percaya. Itu kan buat orang Yahudi dan non Yahudi saudara. Waktu dia angkat itu, itulah yang Tuhan juga mau ajarin sama saya dan juga saudara. Jangan pilih-pilih, berlaku adil, mengasihi, mengampuni. Ya saya ngampunin dia, kalau yang ini ntar pending dulu. Kalau yang ini all the way, yang ini I cannot forget, gak bisa. Gitu. Jadi harus hidup adil. Konsep itu yang Tuhan juga mau kasih. Tuhan kan kayak gini, begitu dia angkat gitu ya terus dia bilang ini bukan buat kamu ya, ini buat dia. Karena kan kamu menghujat kamu. Enggak, Tuhan juga repot ya. Kalau mesti ngejelasin ini dan itu. Saya dan juga saudara hari ini mengampuni all the way. Mengasihi all the way. Baik yang percaya maupun orang yang belum percaya. Itu saudara ya. Ampunin saudara, to forgive and to forget. Itu panggilan ibu-ibu di saya selalu akan ingatin ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sekarang itu dealing sama perasaannya, lagi diproses, lagi ada yang menyakiti kita gitu ya. Forgive ibu-ibu and forget. Gak bisa kita forgive without forget. Ya, gampang to forget. Melupakan itu gampang, jangan diingat. Gampang kan? Cara paling gampang untuk melupakan adalah jangan diingat Bu. Oke? Ya. Iya, ibu-ibu tuh tahu gak? Siapa yang masih hafal Pancasila? Hafal dong? Hafal, kenapa? Karena pendek dan dasar negara, rada penting. Ya kan masa enggak? Kita ulang-ulang dong Pancasila ya, dasar negara penting gitu. Ayo saya mau tanya, ada yang hafal butir-butir P4? Pembukaan Undang-Undang 45, Undang-Undang 45-nya ada? Ada? Gak ada, kenapa? Gak penting, panjang. Nah saudara, itu juga sama kayak pengampunan kita. Pengampunan itu kalau kita mengampuni, saya mengampuni ibu gitu ya. Gak usah diingat-ingat, kalau kita kan gitu. Gue dengar lu udah baik kan sama cicinya dia. Iya, gue baikin aja. Abis gue kagak tega, suaminya stroke. Ulang lagi, abis itu nanti ketemu lagi ya kan ya kita ya abis ngopi. Gue denger lu udah baik kan sama dia, kok bisa sih? Iya ampun lu hebat banget. Iya lu kagak lihat anaknya kecil-kecil gitu suaminya stroke. Ya udah gue ampunin aja abis gue kagak tega. Ulang aja terus, gimana mau lupa? Ntar datang gitu lagi di grup WhatsApp ya kan ya sambil nunggu mandi di WC. Iya lu udah baikan? Iya bener. Panjang banget detil. Ulang aja terus gimana mau lupa. Seolah-olah pengampunan kita tuh grande banget saudara. Padahal pengampunan yang pendek tapi grande banget itu gak pernah diulang pengampunan kita di Kalvari. Terbalik itu yang membuat saya dan juga saudara hari ini gak bisa lari cepet. Kenapa? Ranselnya berat. Butuh press conference di sini, press conference di sana. To forgive is to forget. You forget ya udah. Kenapa?
pengampunan saya ngampunin suami saya ngampunin adik saya ngampunin kakak saya yang menikam saya dari belakang. Itu tidak separah, tidak sebesar, tidak segrande, tidak seepik pengampunan yang saya terima dari Tuhan. Itu yang mesti diulang. Setiap hari ketika bangun ada pengampunan yang begitu besar yang sudah diterima saya dan juga saudara hari ini. Itu yang diulang. Jadi besok kalau ngampunin terus tiba-tiba dia bilang, gue dengar, ya gak apa-apa yang lo dengar lo simpen aja, oke? Gitu. Karena sebenarnya itu tidak melakukan kebaikan buat kita. Ya saudara ya, itu adalah cara-cara yang sangat praktis ya. Jadi kita hidup adil, ampuni semuanya ya. Forgive and forget. Kita gak bisa bouncing back, kita gak bisa running fast. Kalau misalnya kita enggak bisa forget dengan semuanya ya. Dan juga hidup beribadah ya. Ibadah kita ya. Saudara, yang kita lakukan di sini itu tidak akan bisa diintervensi oleh iblis. Ketika saya dan juga saudara itu lagi dalam ibadah ya, itu gak ada yang bisa ambil impartasi dan intervensi surga. Di sini semua tuh gemetar saudara. Ya, di sini semua gemetar. Iblis itu gak bisa touch. Masalahnya adalah ketika kita keluar. Nah itu yang terjadi. Intervensi surganya itu akan terganggu ketika saya dan juga saudara keluar bersosialisasi dan bermasyarakat. Waktu kita akhirnya dihadapkan dengan asisten rumah tangga misalnya gitu. Ya kan ya, yang bawa baju kesayangan kita bolong. Karena nyetrika yang gak benar saudara. Di situ terlihat bagaimana ibadah kita yang sejati. Ya kan? Iya. Karena ibadah yang sesungguhnya itu adalah, ibadah sejati itu adalah ketika kita keluar bersosialisasi. Tuhan Yesus itu bermasyarakat dan dia konsisten. Makanya dia mau memuridkan saya dan juga saudara. Ketika kita berjalan bersama Kristus, kita diharapkan untuk menjadi orang yang serupa dan segambar dengan dia. Asisten rumah tangga bawa baju yang bolong karena setrikaan. Cara kita menjawab, kita juga harus pikir, apakah Tuhan Yesus akan menjawab seperti itu ya? Gitu. Ketika kita duduk di restoran, orangnya datang salah bawa makanannya, atau meja sebelah ternyata makanannya duluan datang, cara kita negur. Apakah serupa dan segambar juga dengan Kristus? Nah itu adalah bagian dari pemuritan saya dan juga saudara. Saya belajar banyak dari itu. Dulu sebelum saya sekolah kan saya gelarnya MSC, ibu-ibu. Master of Swearing and Cursing. Kerjaan yang ngumpat mulu, semua saya umpat-umpat. Nah, hal pertama ketika saya mau berjalan bersama Tuhan itu saya kuasai mulut saya. Ampun saudara. Waktu di gereja sih saya ngerasanya oh ya saya terlindungi di sini. Begitu keluar di tahun-tahun pertama, wah saya itu banyak panah api si jahat. Dan saya harus kendalikan mulut saya waktu itu. Bagi orang yang terbiasa dengan. Dan itulah ibadahnya saudara. Saya gak bisa gitu ya, malam ya saya gitu ya. Hosana in the highest. Tapi siangnya saya sumpah serapah. Itu aja udah repot saudara. Mengutuk ya, mengumpat baik di dalam hati maupun yang keluar itu udah repot. Tapi itu adalah bagian dari pemuritan yang pertama. Gitu saudara ya. Oke slide selanjutnya itu yang diminta oleh Tuhan. Nah ini dalam pergumulan di Ibrani 12 ayat 4 sampai 8. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Oh, ya benar kan ya. Kok kita dengar lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tahu lagu itu kan ya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Emang ada nama saya? Oleh si Tamara. Oleh sebut nama Anda. Gak ada sudah oleh kuasa darah. Kita gak ngapa-ngapain. Nah sekarang kalau dibalikin. Pergumulan kita melawan dosa adalah hal yang kita lakukan itu merupakan kehendak bebas kita. Kita loh, itu belum sampai bercucuran darah saudara. Ya, belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, nah ini saudara ya, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ini kalau bahasa Indonesianya, ini agak halus saudara.
terjemahan bahasa Indonesia itu anak-anak gampang. Tapi sebetulnya anak-anak gampang ini adalah definisi dari anak-anak haram, anak-anak yang tidak diakui saudara. Jadi mengucap syukur ketika kita, saya dan juga saudara masuk ke dalam sebuah proses yang hari ini itu sebenarnya adalah kenyataan dari keputusan kita kemarin. Kenyataan hidup saya dan juga saudara hari ini adalah keputusan kita kemarin. Benar ya? Benar ya. Jadi apapun yang kita terima hari ini itu sebetulnya keputusan dari sebuah kehendak bebas, saudara. Dan apapun yang kita rasakan hari ini itu sebetulnya bukan karena apa yang sedang menimpa saya dan juga saudara. Apa yang terjadi hari ini adalah kondisi dari sikap hati. Yang saudara dan saya rasakan hari ini adalah kondisi dari sikap hati dalam merespons apa yang terjadi. Karena kalau kita punya sikap hati yang baik, saudara dan saya hari ini gak akan berhenti. Saudara dan saya tidak akan melambat. Kalau dilihat di sini saudara ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Waktu ada perpindahan kita ya, dari waktu kita bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemuritan yang berjalan bersama dengan Tuhan saudara. Itu kan seperti perpindahan ya, itu perpindahan arah loh. Waktu saya memutuskan untuk U-turn saudara ya, bertobat sungguh-sungguh waktu itu, udah saya ikutin Tuhan aja gitu. Itu kan U-turn ya. Jadi saya pindah dari ya identitas saya tuh dari menjadi anak Tuhan, dari hamba gelap, hamba setan. Jadi saya sekarang mau bilang, saudara juga kalau misalnya dibilangin nama orang anak setan ya, iblis juga bete lagi. Makanya gak kejadian. Setan juga gini, idi ngaku-ngaku gitu. Setan tuh gak suka ada yang ngaku-ngaku, gue anak lo ya. Gak suka, makanya waktu saya dibilang anak setan dunia akhirat, setan juga bilang, ih ngerepotin. Dia gak suka hubungan saudara. Emang saudara pikir kalau nanti misalnya ya, ini gak akan kejadian Tuhan, ini contoh ya. Kalau misalnya orang itu masuk dalam kekekalan buat semua orang ya. Kekekalan untuk semua orang, baik percaya maupun gak percaya. Cuma masalahnya kekal di mana gitu kan ya. Jadi pada saat di kekekalan orang-orang yang masuk ke neraka gitu ya. Emang nanti saudara pikir gitu, ntar iblis gini, oh yang kuat ya anakku ya, yang sabar ya. Ini panas-panas dikit ya, tenang ya saudara gitu. Ya kagak lah, orang dia juga ribet. Jadi pada waktu ada perpindahan itu ya. Waktu ada perpindahan dari hamba setan, hamba kegelapan menjadi anak Tuhan. Itu kan masalah arah ya saudara. Masalah arah dan juga masalah konsistensi. Pada waktu perpindahan itu saudara yang dilihat ini. Waktu kita masuk kita baikan sama Tuhan, logikanya aja ya, logikanya aja. Kalau misalnya saya dibalik ke rumah papa saya gitu kan. Ya saya maulah diapain aja sama papa saya ya, hanya untuk menunjukkan bahwa saya tuh saya mau baikan gitu kan ya. Walaupun papa saya mungkin gak minta. Tapi saya pasti cuci mobil gitu kan ya. Bangun lebih pagi gitu kan ya. Hal-hal seperti itu harus konsisten untuk dilakukan saudara. Waktu kita mau sungguh-sungguh ikut sama Tuhan. Ya, kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Walaupun itu gak enak pastinya. Saya waktu itu berpikir gini, saya ini anak dari ibaratnya kalau dunia ini adalah sebuah pabrik besar gitu. Ya kan ya, saya anak yang punya pabrik loh. Cuma masalahnya ya di pabrik itu saya duduk aja di pojok, gak ada yang tahu saya anak yang punya pabrik. Iya kan ya. Jadi saya perlu tunjukin identitas saya sama orang-orang bahwa saya adalah anak dari pemilik pabrik. Saudara dan saya itu anak perempuan kesayangan dari the most high. The precious daughters of the most high. Can you imagine that? Dan itu dunia itu perlu tahu. Dunia perlu tahu. Dunia perlu kenal siapa identitas saya dan juga saudara. Jadi itu yang membuat saya akhirnya pada waktu perjalanan itu saya bilang saya mau baikkan sama Tuhan, saya harus lakukan hal-hal naturalnya. Dan saya baru dipercaya hari ini untuk bawakan firman Tuhan. Nah ini saya kesaksian ya, waktu saya mulai baikkan sama Tuhan ini ada banyak tindakan-tindakan natural, kecil-kecil sih sebenarnya. Tapi biar gitu saya pikir udahlah saya harus carmuk dong, saya mau ngomongnya carmuk. Iya kan, kita kalau misalnya baikan sama papa kita gitu. Carmuk dong, cuci piring kek gitu kan di rumah ya kan ya. Masa langsung nonton drakor? Enggak dong. Begitu masuk saya bilang oh ya saya ke gereja lagi deh. Saya bilang gitu, enggak tanggung-tanggung saudara. Saya ke gereja lagi, saya 5 kali ibadah. Gereja saya di mall waktu itu. Iya 5 kali. Dari pagi, karena saya mikir gini, saya pernah ke mall untuk movie marathon. Dari pagi sampai malam. Jadi waktu saya baikan sama Tuhan saya bilang gini, oke Tuhan aku
aku ibadah maraton. Oke, you see me, oke. Saya kayak gitu memperlakukan dia seperti bapak aja gitu. Habis gitu di gereja gak tanggung-tanggung. Saya duduk paling depan, sini nih. Di gereja saya itu pengkhotbah itu ditaruhnya di pinggir. Sehingga ini barisan ini nih semua bebas. Jadi saya selalu 5 kali ibadah. Pengkhotbahnya di mana? Saya benar-benar di depannya. Kadang-kadang saya nangis-nangis sampai pengkhotbahnya mungkin bingung. Ini ibu ada masalah apa sebenarnya? Tapi gitu saya tunjukin sama Tuhan. Coba lihat hari ini 13 tahun saya mulai khotbah 2018. Dari 2010, 8 tahun kemudian Tuhan bilang, menurutmu itu udah di depan? Enggak, maju lagi lebih depan. Tuh saya di mimbar saudara. Puji Tuhan gak itu, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu ketika kita itu bisa convince dia ya. Ketika kita bisa meyakinkan, Tuhan itu gak menurunkan pekerjaan buat saudara. Dia kasih perkenanan and it's beyond. Saya cuma minta pekerjaan baru. Kalau Tuhan gak suka dengan pekerjaan saya yang kemarin. Saya MC, saya najis bibir. Tuhan give me a job. Tuhan gak kasih pekerjaan. Tuhan kasih perkenanan. Dan hari itu yang terjadi. Coba bayangin saya melakukannya itu dengan gitu aja. Carmuk. Saya coba mikir gimana caranya carmuk sama Tuhan. Oh aku pernah carmuk sama bos. Bawainlah tasnya. Lalu gak bilang bos, wah hari ini dasinya bagus banget. Kenapa saya gak bisa lakukan yang sama Tuhan? Wah Tuhan kamu baik banget hari ini. Aku memujimu, menyembahmu, aku mengucap syukur Tuhan. Nah ketika itu saya lakukan, itu kan kayak lagu ya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Cari wajah apa? Carmuk. Cari mukanya Tuhan bukan? Temukan kasihnya Tuhan bukan? Ketika kita carmuk sama bos, carmuk sama siapa aja, kita temukan kasihnya dia kan? Masalahnya adalah kalau kita carmuk sama orang itu adalah pekerjaan satu arah. Ketika kita carmuk, cari wajah Tuhan itu pekerjaan dua arah. Tuhan bantu, Tuhan tolong. Tapi lakukan bagian naturalnya, cari wajah Tuhan itu. Itu step yang pertama ya saudara ya. Jadi ketika saudara dan saya itu masuk dalam didikannya Tuhan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena perjalanan orang percaya, perjalanan saya dan juga saudara itu adalah sebuah kesaksian bukan? Kesaksian bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib di tempat-tempat ajaib saudara. Tempat ajaib saya dan juga saudara mungkin berbeda. Cari saudara, kembali ke sana. Tempat ajaib saya di mana saya gak bisa melakukannya tanpa Tuhan itu apa? Sekolah. Saya dulu kabur-kaburan. Setiap ada ujian, setiap ada masalah, saya cabut. Saya cari aja sekolah baru lagi yang lebih gampang. Dan itu akhirnya jadi karakter saya. Saya selalu lari dari kenyataan. Saya selalu cabut saudara. Apa tempat ajaib saya? Sekolah. Nah sekarang tanya, apa tempat ajaib saudara? Apa? Rumah tangga, keluarga, saya nggak tahu. Kembali ke sana, lakukan kebalikannya bersama dengan Tuhan saudara. Itu tempat ajaibnya. Perjalanan itu adalah kesaksian bahwa Tuhan sanggup lakukan perkara. Kalau mau uji kebaikan Tuhan jangan sekarang saudara. Saya ngelihat bahwa saya itu orang yang dipilih sama Tuhan itu bukan hari ini. Saya ngerasa bahwa saya adalah biji mata Tuhan, the apple of his eyes itu bukan karena hari ini saya jadi pengkhotbah. Tapi saudara saya ngelihat waktu saya dilihat berharga sama Tuhan itu adalah ketika saya itu masih berada di lantai paling dasar. Waktu saya itu gadis disco. Ya kan ya, ada yang udah pernah dengar kesaksian saya tentang gadis disco? Belum ya. Sebenarnya saya juga kalau gak butuh-butuh amat ya, dulu saya tuh gadis disco bu. Ya, saya dibuatin jadi hamba Tuhan, saya malah kayak Yunus disuruh ke Niniwe, saya ke Tarsis. Saya ambil koordinat paling jauh dari pegunungan ke laut ya, gitu. Jadi saya gadis disco dulu. Gadis disco yang selalu kabur-kaburan. Nah kalau saya hari ini yang saya lihat betapa saya berharga di mata Tuhan, itu ketika saya waktu lagi di disco itu. Dan saya hari ini masih ada saudara. Pada waktu saya di lantai disco lagi teler gak keru-keruan. Itu iblis itu bilang loh. Sini kasih gue. Lihat tuh. Tuhan gak let go. Tuhan cengkram saya jauh lebih keras pada waktu itu. Pada waktu saya gak setia sama Tuhan. Itu Tuhan baik. Nah di situ saya berharga. Bahkan saya gak bisa lihat. Jangan uji kebaikan Tuhan hari ini saudara. Jangan lihat kebaikan Tuhan itu atas apa yang sedang kita rasakan hari ini. Tapi coba lihat, hari ini kita ada. Coba kembalikan ke masa kita lakukan satu ketidaksetiaan sama Tuhan.
Satu kekejian yang begitu keji sama Tuhan. Hari ini saya sama saudara itu ada. Itu Tuhan baik. Tuhan ngelihat sesuatu yang kita gak bisa lihat saudara. Sampai hari ini kita masih ada. Dan hari ini harusnya respons hati kita itu jauh lebih dahsyat. Untuk kita ngejalanin bersama dengan Tuhan. Itu ya saudara ya. Jadi jangan enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Nikmatin prosesnya saudara. Nikmatin proses bersama dengan Tuhan. Tuhan hanya punya 2 tombol saudara. Di dalam diri saya dan juga saudara. Tombol yang pertama namanya wait. Wait. You just wait. Jangan putus asa. Tetap tunggu. Karena ketika Tuhan pencet tombol yang selanjutnya. Itu fast forward. Nobody can stop you. Tapi itu perlu ada ketekunan ketika Tuhan masih di tombol wait. Ketika itu di tombolnya fast forward, bahkan saya dan juga ibu-ibu itu gak kuasa untuk menghentikannya. Atau bilang sama Tuhan, can we slow down? Gak bisa saudara. Jadi sekarang kita pastiin itu aja ya. Yang namanya tekun dalam penantian, kesetiaan itu memang butuh kesabaran luar biasa. Itu sama kayak gini ya. Brondong jagung saudara ya, brondong jagung itu kalau dia ada 2. Dia bisa di tungku pemanas, dia juga bisa nunggu di luar, ya kan ya. Sama-sama nunggu bukan, ya kan. Tapi saudara, mana yang jadi popcorn? Itu yang tetap teguh berada di dalam tungku pemanas. Dua-duanya sama-sama nunggu, tapi ada yang jadi, ada yang enggak. Saudara hari ini lagi dipanaskan, ada tungku perapian di dalam diri saya dan juga di hidup saudara. Tekuni prosesnya saudara. Nikmatin prosesnya karena ketika itu terjadi, tombol fast forward itu terjadi, popcorn itu nanti akhirnya jadi, berondong jagung itu jadi. Gak ada yang bisa menghentikan berondong jagung itu ketika jadi. Jadi saudara ya, nikmatin prosesnya saudara. Dan yang terakhir Tuhan mengajar dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya dan juga saudara itu diakui sebagai anak. Ketika kita akhirnya kembali kepada Tuhan, kita bilang sama Tuhan gitu ya, oh ya Tuhan aku anakmu gitu. Saudara dan saya itu langsung masuk ke dalam pengajaran. Disesah karena kita diakui oleh anak. Dan cara kita mengaktifasi segala kasih yang memang ada dalam diri Kristus. Itu ketika saya dan juga saudara ditempatkan di suatu situasi yang tidak nyaman. Tuhan Yesus itu terlihat bagaimana dia memiliki kasih yang luar biasa. Ketika dia berada di tempat yang tidak nyaman, berada bersama orang-orang yang tidak mengenakan. Nah disitulah saya dan juga saudara bisa mengaktifasi kasih yang kita miliki saudara ya. Mengucap syukur kalau Tuhan hari-hari ini Tuhan kasih masalah-masalah ya. Karena keputusan kita sendiri sebagai media kita untuk membangun otot rohani kita ya. Yang namanya pembakaran saudara, pembakaran paling efektif. Suami saya udah gini. Itu artinya perpanjangan waktu. Injury time. Kalau sepak bola tuh injury time, ya kan ya. Ini dikit lagi dia gini. Aduh penalti, mic-nya mau dipakai gitu. Balikin, ya kan. Jadi saudara ya, pembakaran, ini sebelum saya tutup. Pembakaran paling efektif itu adalah jalan cepat saudara. Jalan cepat bukan lari. Jadi kalau saudara di olahraga, pembakaran paling cepat itu, pembakaran paling efektif itu jalan cepat. Nah, Tuhan juga mau kayak gitu, jalan aja. Tapi jalan ya. Nah, makin lama makin cepat gitu. Gak usah lari, abis itu ngaso. Tuhan gak mau, jadi konsisten aja jalan. Tapi arahnya juga harus benar saudara ya. Jalan jangan ke tukang somai sekali lagi, karena nanti gemuk lagi. Jadi kalau saudara sekarang ya exercise gitu kan. Exercise itu kalau kita lakukan dengan benar saudara ya. Panas gak? Ada rasa panas gak? Misalnya nih kita mau ngecilin lengan ya kita lakukan gini. Kalau saudara gini-gini aja gak ada rasa panas ya udah berhenti aja. Karena itu gak efektif. Segala sesuatu yang terbakar itu berarti itu tanda bahwa benar ada kedagingan yang terbakar. Kalau hari ini saudara hatinya itu lagi terbakar. Mengucap syukur saudara kenapa? Kedagingan itu lagi dibakar sama Tuhan. Tapi kuasai mulut kita, kuasai hati kita. Kenapa? Karena berarti Tuhan kerja. Kalau hari ini masih ada yang ngerasa, oh hidupnya nyaman-nyaman aja, gak ada yang kebakaran. Mungkin tanya sama Tuhan, exercise-nya kurang maksimal. Gitu saudara ya. Jadi ada pembakaran dari kedagingan kita. Hati kita nih kalau ada rasanya panas-panas sedikit, mengucap syukur. Berarti Tuhan lagi bekerja. Tuhan lagi bakar kedagingan kita. Nikmatin prosesnya saudara. Masukin koordinatnya, itu juga jangan lupa.
Ya kan ya, kalau hari ini kita bilang Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, itu keputusan iman saudara. Itu sama kayak kita mau pergi kemana, kita juga masukin ke Google Map saudara, ada koordinat di sana. Saya mau jalan sama Tuhan, ada koordinatnya saudara. Habis itu ambil langkah iman, saudara jalan ya. Jangan cuma duduk diam aja, Mbak Google juga bingung nggak ada di situ. Jadi kagak nih. Kalau kita misalnya jalan gitu kan Google bilang, ya go straight, turn left. Ya kan ya, into 100 meters gitu. Semakin saudara cepat, Google juga akan ngomong makin cepat. Iya kan ya, itu keputusannya saudara, karena itu keputusan itu adalah dari kita. Tapi kalau misalnya saudara di situ aja, Yesus Tuhan juga nanya, ini kita jadi apa enggak? Gitu saudara ya, kalau kita hari ini bilang kita mau jalan sama Tuhan, saudara masukin koordinatnya, saudara ambil langkah iman. Ini saya mau tutup dengan kesaksian ya. Saya adalah orang yang ketika saya kembali ke sekolah, itu secara otodidak itu ya, bukan sekolahnya. Ternyata saya jalanin proses itu bersama dengan Tuhan. Ya, saya jalanin proses itu bersama dengan Tuhan. Saya kayak dikasih kacamata baru gitu sama Tuhan ya. Ada banyak-banyak hal yang ternyata saya ngeliatnya kebalikannya. Waktu saya tuh ngerasa bahwa saya itu adalah rongsokan luar biasa gitu kan ya. Saya berada di lantai paling dasar dalam kehidupan saya waktu itu. Saya salah ngelihatnya saudara. Hari ini tuh saya mengucap syukur. Oh iya benar ya, bahwa perlindungan sempurna dari Tuhan pada waktu itu adalah menempatkan saya itu benar-benar di lantai paling dasar saudara. Waktu saya dibangkrutkan secara fisik, secara rumah tangga, secara materi ya, dan juga rohani waktu itu ya. Itu Tuhan menempatkan saya dengan perlindungan yang sempurna, itu betul-betul di lantai paling dasar. Kenapa? Saya gak bisa jatuh lagi. Jadi kalau hari ini gitu ya, ada yang bilang kenapa sih gue benar-benar udah di sumur yang paling dalam. Percayalah saudara, itu perlindungan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan siapkan proses itu. Kenapa? Kalau kita diangkat tapi kita gak siap, itu kalau jatuh cederanya gak ringan saudara. Mengucap syukur kalau Tuhan itu memberikan begitu banyak perlindungan, penyertaan yang kadang kita itu gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat sekarang saudara. Saya mau tutup dengan ini ya. Ini gambar ini saya senang banget. Ini waktu saya itu perempuan yang seumur hidup kan saya marah ya sama Tuhan ya. Ada yang sumbunya pendek di sini? Wah, Ibu, karena jarang banget loh. Apa namanya, ada kalau misalnya saya khotbah, ada yang di sini sumbunya pendek, langsung begini. Jarang banget gitu. Ini adalah ibu ketiga kali dari sepanjang sejarah saya khotbah kalau saya tanya. Tapi sorry ya Bu, ibu runner up. Ibu sumbunya mah baru pendek, saya dulu gak ada sumbunya. Bu, iya, belum ada masalah udah marah saya dulu gitu. Gak apa-apa. Kalau orang yang sangat sadar ya, sumbu gua pendek ini itu orang yang nanti itu Tuhan dia peka. Nanti dia akan tahu di mana batas kritisnya dia, gitu ya. Itu dimulai dengan kejujuran memang. Wah, dahsyat. Ibu siapa, Bu? Oh ya, Bu. Top. Saya juga soalnya gitu, pokoknya kita jujur. Kalau kita jujur ya di hadapan Tuhan, kita buka. Kalau kita buka semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan malah tutup. Tapi kalau kita tutup ya, kita tidak jujur di hadapan Tuhan, Tuhan bukakan. Wah, itu saya belajar banyak. Jadi mendingan sekarang kalau saya jujur-jujur sama Tuhan. Seumur hidup saya tuh ya, saya marah aja kerjanya. Kenapa? Saya tuh mandul. Saya gak bisa punya anak coba. Bayangin aja, seumur hidup saya lihat ya orang-orang, apalagi saya orang Batak gitu kan dia. Terus orang-orang kan kalau ngomong gitu, oh iya berapa anaknya gitu kan ya. Terus kalau udah melahirkan, melahirkannya apa? Sesar atau normal gitu. Kalau gak punya anak gak afdol, gak hamil gak afdol. Ya kan ya, melahirkan kalau belum melahirkan alami gak afdol. Baru sesar gitu. Banyak kali gak afdolnya dunia ini. Ya kan ya. Nah saya sibuk aja dengan label itu saudara. Sehingga apa? Saya jadi perempuan kepahitan yang marah aja kerjanya. Ya, kenapa sih Tuhan? What's wrong with me? Gitu kan ya. Kenapa aku jadi kayak ini? Kenapa kau tutup rahimku gitu? Nah saudara, pada waktu itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi hari ini tuh saya ngerti. Saya diberkati saudara. Dengan rahim yang tertutup. Saya diberkati oleh Tuhan luar biasa dengan rahim yang tertutup. Kenapa? Tuhan itu mau ngajarin saya secara eksklusif, intim dan pribadi kasih agape saudara. Coba lihat bayangin ya, hari itu saya dianugerahi 3 orang anak saudara ya. Anak saya yang pertama itu Gaby. Itu ya, itu dari istri pertama suami saya nih. Meninggal waktu Gaby umur 8 tahun. Iya, itu Gaby. Sekarang dia sudah menikah. Kalau tidak ada melintang, bulan Desember saya tidur sama kakek-kakek. Ya, opa-opa.
Karena saya jadi nenek-nenek, saya jadi opung-opung, dia sekarang sedang hamil. Itu saudara, itu anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua itu Kay ya. Kay itu sekarang umurnya bulan depan 19 tahun. Kay itu tuh diantar pakai keranjang waktu saya lagi syuting ya gitu ya. Tiba-tiba ada keranjang datang, dia bilang, "Bu, ini titipannya, pesenannya," gitu. Pas saya buka, baik. Terus ada tulisannya di situ, pokoknya dari seorang ibu yang luar biasa ya. Hari ini pun kami terus berdoa buat dia. Dia bilang intinya adalah ibu gak kenal saya, tapi saya kenal ibu dari TV. Kayaknya ibu orang baik, coba bayangin. Dia lahir tahun 2004, saya bertobat aja belum. Tapi udah dibilang itu ya, kayaknya ibu orang baik. Maka terjadilah sesuai dengan imannya, imanmu ibu. Nah itu anak saya yang kedua. Ya, hari ini dia bulan depan dia umur 19 tahun, itu Kay. Anak saya yang ketiga itu Feivel. Ya, Feivel itu anak suami saya dari istri keduanya. Ya, yang meninggal waktu Feivel tuh umur 7 tahun. Ya, jadi saya yang ketiga, hidup. Peace. Saya divonis 2 kali ya sama dokter. Vonis tidak lama kan ya. Umur saya gak panjang. 2005 saya divonis cuma setahun, katanya 2006 gak mati. Ya kan ya. Wah, saya party lagi gitu. 2010 saya divonis katanya 8 bulan. I got 8 months to live. Sampai sekarang gak mati juga. Ya kan ya. Jadi saya mau bilang bahwa apapun yang saya alami itu ya, itu kita jalan aja gitu. Ya, jalan aja. Itu dokter yang vonis saya ada 3, udah duluan semuanya. Saya jadi bingung. Iya, yang terakhir karena yang 2 itu memang dokter, saya kan sirosis ya. Saya sirosis, yang pertama kanker kombinasi. Jadi dokter internis, ada internis ya 2. Nah, internis 2 sama spesialis empedu. Itu udah duluan, udah lama dia duluan. Habis itu yang saya juga mental sickness katanya gitu ya. Saya punya kecenderungan waktu itu untuk bunuh diri per 6 jam. Itu ya. Ngadi-ngadi lah ini pokoknya ya. Apa kayak kecenderungan baca Alkitab gitu ya. Enggak, saya kecenderungan bunuh diri per 6 jam gitu. Nah, dokter yang memvonis itu pun udah pergi duluan. 1,5 tahun yang lalu profesornya udah pergi duluan. Jadi gitu saudara ya. Itu yang saya mau bilang. Hari ini saya itu dikasih sama Tuhan tuh semuanya baru. Saya punya rahim baru tahun 2000, sekitar tahun 2019, 2018, 2019. Itu saya check up gitu ya. Saya tuh sampai keluar dari klinik, seumur hidup saya jadi istri. Saya itu masuk, jadi perempuan, saya itu masuk dalam klinik infertil. Ya, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya dikeluarin, DO saya. Karena tiba-tiba saya punya rahim baru, reproduksi anak umur 29. Saudara bayangin itu tahun 2019, saya 2018 atau 2019 saya dapat kesembuhan ilahi itu. Nah, saya coba berpikir gini, ya Tuhan itu perlu tutup rahim saya saudara. Kenapa? Tuhan itu mau ngajarin saya secara eksklusif kasih agape. Itu cara Tuhan ngasih tahu kasih agape unconditional. Hari ini saya dititipin 3 orang anak dari 3 orang ibu. Yang udah gak bisa hadir, saya harus bayar harga buat mereka saudara. Coba bayangin, itu gak ada urusan darah daging saudara, itu darah Kristus. Saya gak bisa dahuluin yang mana coba. Saya gak bisa duluanin Kay karena dia yang lahir dari day one sama saya gak bisa. Saya gak bisa lebih sayang sama Gaby. Gaby itu saudara, saya belum ngomong saking karakternya sama kayak saya belum ngomong. Dia kayaknya udah tahu saya maunya apa. Dia itu sangat manjain saya, dia itu sangat concern sama perasaan saya. Itu Gaby saudara. Tapi saya juga gak bisa dahuluin dia. Saya juga gak bisa dahuluin Feivel hanya karena dia anak laki-laki satu-satunya atau dia yang paling kecil. Gak bisa saudara. Nah, ini harus adil, harus sama. Nah, Tuhan perlu tutup, kenapa? Karena Tuhan gak mau kasih pencobaan yang jauh yang bisa saya tanggung. Kalau saya punya anak itu mungkin itu di luar kemampuan saya. Jadi ketika Tuhan bilang dia gak akan memberikan ujian yang lebih berat yang saya dan saudara gak bisa tanggung. Termasuk juga dengan ini saudara. Tuhan tahu kemampuan saya. Jadi dia perlu tutup rahim saya dan saya diberkati. Hari ini saya ngerasa bahwa rahim yang ditutup itu adalah satu berkat buat saya. Satu berkat buat saya. Nah, kemarin waktu saya dibilang sama Tuhan reproduksi saya anak umur 29.
Saya ke dokter kandungan, saya cuma bilang sama dokter saya, dok, saya bilang sama Tuhan, kalau boleh saya jangan hamil lah Tuhan. Masa Gibi hamil, saya hamil? Nanti ibu-ibu gimana saya masuk ke mall gitu, anak saya begini. Apalagi kalau lahirnya ntar bareng, selangnya cuma 2 jam. Lu manggil Ii sama gue, enak aja lu kan kita cuma beda 2 jam. Gimana cara manggilnya itu? Iya kan ya? Gitu saudara, jadi jangan marah hari ini. Apapun yang sedang diproses sama Tuhan hari ini, percayalah itu mendatangkan hal baik. Kita gak bisa lihat hari ini, tapi itu mungkin adalah berkat buat saya dan juga saudara. Nanti ketika Tuhan singkapkan itu saudara. Nikmatin prosesnya ya, itu kesaksian dari saya. Saya mengucap syukur hari ini, saya berdoa juga dari tempat ini akan kembali bangkit ya ibu-ibu yang akan memuridkan anak-anaknya di rumah. Orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarnya ya. Kita mulai membuat orang tuh jatuh cinta sama Tuhan. Dengan kita memuridkan orang, itu sebenarnya kita juga sedang masuk ke dalam satu kedisiplinan. Kita dimuridkan juga bersama dengan Tuhan. Tadi itu lagu yang kita nyanyiin ya, itu tuh sebenarnya lagu yang selalu saya bawa kemana-mana gitu. Through It All, itu tuh benar-benar adalah lagu yang buat saya itu ya, iya benar. Coba lihat, dalam segala musim, saya gak mau bandingin kebaikan Tuhan itu saya gak mau. Kalau Tuhan hari ini tuh terlihat tidur gitu ya, belum ngapa-ngapain gitu. Saya lihat ke belakang gitu. Terutama ketika saya itu lagi jadi orang yang betul-betul gak setia sama Tuhan. Lagi betul-betul jadi orang yang melakukan kekejian sama Tuhan. Tapi hari ini saya ada. Bahkan saya dipercaya sama Tuhan mimbar ini, coba saudara. Di situ Tuhan baik. Wah, Tuhan tanya gitu sama saudara kan ya. Kurang apa gitu? Kurang apa? Saudara dan saya hari ini tuh bisa ada. Itu karena dia tuh sabar banget. Tuhan tuh gak cuma sabar mengajar saya dan juga saudara. Tapi Tuhan tuh juga sabar loh menghajar. Mengajar itu tuh gak gampang. Gak gampang saudara. Terus Tuhan itu mencengkram saya dan juga saudara itu jauh lebih keras gitu. Justru ketika apa? Ketika iblis minta. Itu udah dibuktikan hari ini saudara. Coba ingat-ingat 2 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, setahun yang lalu. Apa yang bikin Tuhan itu sedih banget, pasti kita pernah lakukan. Di situ iblis tuh udah bilang, kasih gue aja. Dia bukan anak yang setia. Tuhan bilang enggak. This is my precious daughter. I am the most high. And this is my precious daughter. This is the apple of my eyes. Saudara dan saya akan gagal ngelihat kebaikan Tuhan. Saudara dan saya akan gagal ngelihat luka dan lubang di badan Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya dan saudara masih terfokus sama biru-biru, sama lecet-lecet yang ada di dalam tubuh saya dan juga saudara. Kita fokus di sana saudara. Kita fokus di situ. Tuhan tuh baik. Bahkan waktu kita lagi gak baik. Lagu ini ya, coba bayangin ya. You are forever in my life. You see me through the season, cover me with your hand and lead me your righteousness, and I to you. Saudara pikir waktu itu jalannya berat, saudara gak kepikiran waktu itu Tuhan tuh udah angkat pakai tangan saudara. Waktu saudara bilang, saya bilang, saya gak bisa jalan. Emang gak jalan kata Tuhan. Aku lagi gendong. Tuhan itu berjalan di segala musim. Iya dia bilang, dia kasih keselamatan saudara. Saya itu orang yang hari ini saya ngerasa keselamatan saya itu sebenarnya. Kalau saya cuma ngelihat itu di Bukit Kalvari. Saya mungkin jadi orang yang gak tahu diri. Saudara dan saya selamat hari ini. Saya kembalikan ingatan saya ke lantai disco saudara. Tuhan kasih the very one thing that I need. Waktu saya lagi begitu teler di lantai disco dan iblis minta saya gak butuh tas, saya gak butuh sepatu, saya gak butuh baju, saya gak butuh siapapun, saya butuh keselamatan dan Tuhan kasih. Saudara kembali ke tempat di mana kita melakukan satu hal yang sangat melukai perasaan Tuhan. Satu kekejian pada waktu itu saudara.
Saudara sebenarnya gak butuh apapun di sana. Saudara gak butuh dibayarin utang, saudara gak butuh apa-apa. Saudara butuh keselamatan dan Tuhan udah kasih. Hari ini saya dengan saudara ada. Kita nyanyiin lagu ini mau? Saya mau dibantu ya. Tuhan baik. Berjalan bersama Tuhan sekali lagi. Sampai kita nyanyi ya. Kita mau tutup. You are forever in my life. You see me through the sea. Di segala musim saudara, kita yang gak lihat. Musim kering, musim penghujan, Tuhan ada dan Dia lihat. Mazmur 23 di situ dibilang bahwa Ia menuntun saya dan juga saudara ke jalan yang benar oleh karena namanya righteousness. Ada reputasi ilahi dalam diri saya dan juga saudara. Maka Dia perlu mengarahkan kita ke arah yang benar, righteousness dalam segala musim. A hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carrying it everlasting on. You'll never let me go. Through it all. Nyanyiin sama-sama ya, dari dalam hati bilang sama Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku mau nyanyikan lagu ini khusus untuk Tuhan. Tuhan merekam dari surga. Tuhan merekam dari surga. Nyanyikan sungguh-sungguh saudara. Sampaikan sama Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini ada pintu-pintu yang tertutup Tuhan, organ-organ yang tertutup Tuhan. Kami mau imani Tuhan, Engkau menutup untuk mengajarkan kami bagaimana cara Engkau mengasihi ya Tuhan. Ketika kami sudah tidak lagi memiliki tujuan, Engkau bisa tutup apapun itu ya Tuhan. Kami mau memiliki nilai fungsi Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami mau nyanyikan lagu ini ya Tuhan kepada Allah kami yang begitu setia Tuhan. Bahkan ketika kami gagal melakukan hal yang sama Tuhan, ketika kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami meminta satu kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, kami tahu Tuhan itu artinya kami harus berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat yang memulihkan, hadirat yang menyembuhkan, hadirat yang memerdekakan kami ya Tuhan. Kami mau pulih ya Bapa, kami mau lepaskan pengampunan kami Tuhan kepada siapapun Tuhan. Hari ini siapapun yang sedang melukai perasaan kami lepaskan pengampunan Tuhan. Karena itulah yang memerdekakan. Kami mau masukkan diri kami ke dalam pemuritan-Mu Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan cepat Tuhan. Dengan arah yang benar. Membawa buah tangan yang tepat kepada Allah yang kami sembah Tuhan. Mengosongkan ransel kami Tuhan. Membuatnya sedikit tidak lebih berat dari kemarin ya Bapak. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami ya Tuhan. Perempuan-perempuan yang ada di sini ya Bapak. Your precious daughters of the Most High. You're the apple of His eyes. Tuhan buat kami mengerti. Kami sebut nama kami ya Tuhan. Namaku Tamara. Aku adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Hari ini kami bangkit Tuhan. Hari ini kami bangkit. Kami tidak bisa lihat apa yang terjadi dalam diri kami hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah pencipta. Engkau melihat apa yang tidak sanggup kami lihat. Engkau mengenal kami sejak kami ditenun dalam kandungan ya Tuhan. Engkau mengenal kami lebih daripada orang lain mengenal kami. Bahkan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenali diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan menjadi Allah yang berjalan di segala musim. I'll sing to you, Lord, a hymn
persoalan kami Tuhan, menempatkan-Mu kembali di depan, bertata di atas hati kami ya Tuhan, karena tempat-Mu di sana ya Tuhan. Roh Kudus Engkau mengambil alih, lawat penuh untuk semuanya Tuhan, beracara kembali Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada kesudahan ya Bapa. Berperang buat kami Tuhan, berjalan di depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa hari ini Tuhan semua perkara kami kepada Allah yang sungguh sangat kami percaya Tuhan, Allah yang memegang kami dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Kami mau kembali Tuhan ke tempat-tempat ajaib kami Tuhan, dan membiarkan Engkau berdaulat di sana ya Bapa. Kembali ke rumah tangga kami Tuhan, kembali ke dalam pekerjaan kami Tuhan, kembali memuridkan anak-anak kami Tuhan, tempat-tempat ajaib berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, memuliakan-Mu Tuhan, menempatkan-Mu Tuhan sebagai Allah yang sungguh kami percaya, kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, amin. Ada yang butuh didoakan khusus, saya menyediakan diri untuk didoakan ya. Mungkin ada yang mau didoakan khusus, kita mau ambil waktu ya. Saya dikirakan Tuhan, ada ibu-ibu, saya mau impartasi hati untuk ibu-ibu yang hari ini mungkin sedikit melarikan diri ke ibadah, tapi sebetulnya melarikan diri dari apa yang terjadi di rumah. Tutup mata aja, gak usah lihat kiri kanan. Saya mau berdoa untuk ada ibu di sini. Letakkan aja tangannya di dada ya, di dada. Tuhan, aku secara khusus mau impartasi hatiku ya Tuhan. Hati yang sabar, hati yang taat, mau dibentuk, ikut berproses bersama dengan Tuhan. Bapa, dengan iman, jika Engkau mau melakukannya Tuhan untukku Tuhan, aku lebih dari percaya Engkau akan melakukannya kepada semua orang yang mengasihi Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk salah seorang ibu yang ada di sini Tuhan, yang dalam pergumulannya ya Bapa, dalam rumah tangganya ya Tuhan. Dan hari ini dia melarikannya kepadamu Tuhan. Aku tahu dan percaya ini bukan pelarian ya Bapa. Bahkan Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan bisa memakai satu motivasi yang salah untuk menunjukkan kemuliaan dan tujuan dalam diri seseorang ya Bapa. Secara khusus aku berdoa kepada ibu ini dimanapun dia duduk. Engkau Allah yang menemani dia Tuhan. Roh Kudus penuh Tuhan. Aku materaikan dia Tuhan, kami bawa dia Tuhan. Sembunyi di balik salib-Mu ya Bapa. Ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi hatinya. Sendi, nadi penuh Tuhan. Ada lawatan malam hari ini ya Tuhan. Dia mengambil langkah iman ya Tuhan yang ada di sini Tuhan. Untuk menjadi ibu yang kembali memuridkan ya Tuhan. Mengampuni suaminya ya Bapa. Mengampuni suaminya dan menjadi produk nyata kembali untuk anak-anaknya ya Bapa. Untuk seorang ibu yang sekarang sedang menanti satu kesembuhan ya Tuhan. Mengimpartasi hati Tuhan. Bahwa mukjizat adalah milik-Mu ya Bapa. Mukjizat adalah milik-Mu dan tujuannya adalah hanya untuk Engkau ya Tuhan. Aku mengimpartasi juga hati Tuhan bagi ibu ini Tuhan untuk setia menikmati prosesnya ya Bapa. Yang terpenting dari segalanya adalah kesembuhan ilahi Tuhan, menjadi kesaksian hidup yang manis untuk sekitarnya ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan untuk semua ibu-ibu yang ada di sini Tuhan, yang sedang menanti pertolongan ya Bapa. Terlebih dari segalanya, aku berdoa untuk ibu-ibu yang ada di sini ya Tuhan, agar semuanya tidak hanya mengalami pertolongan Tuhan, tapi juga mengalami Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Aku mengucap syukur Tuhan untuk semua ibu-ibu yang ada di sini Tuhan. Ada kesembuhan ilahi Tuhan hari ini, ada pemulihan ilahi hari ini, ada kemerdekaan ilahi Tuhan. Untuk semua ibu-ibu di sini akan ada Esther yang bangkit Tuhan, akan ada perempuan-perempuan yang kembali bangun ketika hari masih gelap ya Tuhan, menyiapkan segala sesuatunya untuk rumah tangganya, untuk keluarganya ya Tuhan. Dia akan membawa keluarganya kembali tertawa kepada hari depan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang ada di sini Tuhan akan bangkit juga keturunan-keturunan ilahi Tuhan, dari kesatuan ilahi yang akan menerangi dan juga menggarami gunung-gunung di mana Engkau akan menempatkan mereka ya Bapak. Ibu-ibu yang kembali memuridkan, ayah-ayah yang kembali mengembalakan,
penggembalaan dan pemuritan yang terjadi di dalam rumah. Aku berdoa Tuhan untuk salah seorang ibu di sini yang sedang menanti jawaban atas anaknya ya Bapa. Aku juga mengucap syukur Tuhan atas ketekunannya sampai di hari ini. Tuhan buat dia lebih mengerti dan peka lagi Tuhan, dan terlebih ada bersabar berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Buat dia tidak terguncangkan Tuhan dengan apapun yang dia terima dari kiri dan juga dari kanan ya Bapa. Biar dia alami Tuhan, dia mendownload semua isi hatimu secara intim dan juga pribadi ya Bapa. Dan dia bisa berkeputusan hari ini, menentukan kenyataannya besok Tuhan dengan secara bijak buat rumah tangganya, terlebih untuk anaknya ya Bapa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk semua yang boleh terjadi di sini ya Bapa. Engkau yang akan tuntaskan Roh Kudus untuk semua yang sudah ditabur, semua kebaikan Tuhan yang ada di sini. Engkau yang kawal, akan ada rema buat masing-masing orang, dan juga akan ada krikma, ada langkah iman Tuhan dari mereka semua hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, aku berdoa mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Haleluya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan. Haleluya, amin. Ya, sangat diberkati ya lady semua ya. Satu yang benar-benar Tuhan ingetin, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi seorang Tamara, dia juga mengasihi saya, dan yang pastinya mengasihi semua ladies yang ada di sini. Ya, jadi kita semua pasti pernah mengalami lembah kekelaman. Ya, kita dengar kesaksian Tamara, mungkin sebagian udah pernah dengar beberapa kesaksian nih ya, sangat luar biasa. Kalau hari ini dia dipakai Tuhan jadi berkat buat kita semua saat ini. Tuhan juga ingin pakai setiap kita. Ya, seorang Tamara punya perjalanan yang luar biasa, tapi berjalan bersama Tuhan. Ya, ayo kita juga berjalan bersama Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai kita jadi berkat dimanapun Tuhan inginkan, dimanapun Tuhan percayakan buat setiap kita. Kayaknya hari ini kita sangat diberkati. Terima kasih buat Tamara dan seorang suami yang udah mendampinginya ya hari ini ya. Dan tadi Tamara bilang kalau nanti ada yang mau didoakan khusus mungkin setelah ini boleh ya, mungkin ada dikasih tahu Tuhan ya ada beban khusus, nanti boleh mendatangi Tamara ya sesudah ini. Saya mau berdoa yuk buat Tamara ya dan keluarganya. Kita yuk berdiri dulu semuanya teman-teman. Yuk kita tumpang tangan. Kita mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk Kau sangat nyata saat ini buat setiap kami tempat ini Tuhan. Dan gak ada yang kebetulan kalau Kau kirimkan hamba-Mu Tamara ada di sini buat setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau mau pakai dia lebih dahsyat lagi. Kami serahkan hari-harinya dalam tangan-Mu. Kemanapun dia melangkah, Kau yang menyertai. Kemanapun dia pergi, Tuhan Kau punya rencana yang luar biasa Tuhan untuk Tamara. Dan semua orang yang bertemu dengannya bisa merasakan kasih-Mu, bisa merasakan damai-Mu, kasih karunia yang besar lewat seorang Tamara Tuhan. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan setiap pelayanannya Kau berkati, Kau tambah-tambahkan hikmatnya. Firman-Mu yang selalu hidup nyata dalam kehidupan Tamara. Kau berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya yang telah Kau percayakan. Tuhan, masa depan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, kami lepaskan berkat buat Tamara, keluarganya, pelayanannya. Kemanapun Kau percayakan dia, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kasih yang sama, kasih yang gak pernah berubah dari Engkau Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau menyerahkan diri kami lebih lagi Tuhan. Kami mau hidup bergantung kepada Engkau. Kami mau berjalan bersama Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami
untuk masuk Tuhan. Kami ingin dimuridkan lebih lagi Tuhan. Kami ingin Kau pakai kami bukan hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ladies community, juga Engkau yang bawa kemanapun Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Kami percaya Kau juga punya rancangan yang terbaik, rencanamu yang terindah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Sekali lagi yuk yang sama-sama diberkati, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi terima kasih. Yuk, terima kasih ladies buat hari ini. Ada beberapa pengumuman sebelum kita berpisah. Ya, yang buat ladies yang butuh dukungan doa atau info, atau mungkin mau kasih masukan, mau kasih pertanyaan segala macam, boleh hubungin salah satu dari kami. Ya, kita berdoa juga. Tadi saya bawa ada salah satu ladies yang mestinya ikut online hari ini, cuma tiba-tiba tadi pagi masuk UGD katanya. Ya, kita berdoa juga supaya saya bilang Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Ya, dan bagi ladies yang mungkin punya pergumulan bisa hubungin salah satu dari kami. Ya, kami siap dukung dalam doa dan support. Lalu untuk berikutnya, ya untuk kegiatan seputar ladies atau next ladies community berikutnya, teman-teman bisa yang belum follow, kita ada Instagramnya dan nanti setiap rekaman juga di-upload di YouTube ya, buat teman-teman nanti mungkin yang mau share ke teman-temannya lagi ya, hari dapat sesuatu yang luar biasa mau share lagi, nah bisa share dari YouTube. Ya, bagi teman-teman yang mau melayani, mendukung pelayanan kami, ya boleh dicatat. Dan next ladies berikutnya itu di 20 Oktober 2023, masih sama di Jumat jam yang sama, jadi boleh dicatat. Dan jangan hanya datang sendiri ya, hari ini yang datang sendirian nanti bawa ajak temannya untuk sama-sama kita bertumbuh di sini. Ya, oke, sekian pengumuman hari ini. Sekali lagi ladies terima kasih. Sebelum bubar nanti kita mau foto bersama dulu ya. Nanti di belakang juga ada makanan minuman yang bisa dinikmati sebelum pulang. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Foto ya. Yuk kita mau foto dulu ya. Nanti di set dulu tempatnya. Ya, mungkin nanti bisa 3 baris ya, yang di depan mungkin bisa berlutut gitu ya, di bawah ya. Tiga baris ya, kita bikin 3 ya. Ya, nggak usah. Oke, yuk silakan yang yuk ladies yang mau duduk di depan, sebagian berdiri di belakang. Yuk dempet-dempetan aja, miring kalau bisa miring ya, berdirinya miring semuanya biar bisa lebih masuk banyak. Nó đang mangkok, Mas.